Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wa yaumin nahdha. Amma ba'du, sahabat-sahabat sekalian yang memang menyaksikan video ini yang sangat saya banggakan. Ada beberapa hal memang yang selama ini dan bahkan sudah lama ya menjadi perdebatan, baik itu di kalangan para scholar, di kalangan para ulama, bahkan sampai di kalangan masyarakat umum atau masyarakat luas, terkait dengan apa? Terkait dengan ziarah kubur dan juga terkait dengan ziarah makam aulia. Tujuan ziarahnya itu sendiri. Yang pertama misalnya ada ziarah yang memang di sana diniatkan untuk tabarukan. Ada ziarah yang memang untuk memenuhi haknya para mayit yang ada, seperti ziarah kuburnya orang tua kita, itu kan tentu dia memenuhi hak ya, karena memang untuk mengingat peradaban kita, untuk mengingat jati diri kita, kita harus mengingat orang-orang tua kita yang sudah meninggal, dan itu kemudian kita ziarahi makbarohnya. Dan ada tujuan-tujuan yang lain saya kira, yaitu di dalam Nasha'iqul Ibad. Nasha'iqul Ibad itu ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, itu juga diterangkan hal-hal semacam itu. Jadi poinnya bahwa ziarah kubur termasuk ziarah makbaroh aulia, makbaroh para sholih, makbaroh para anbiya, itu hukumnya sunnah dalam konteks ini. Sunnah itu maksudnya ya memang sesuatu yang kita tradisikan, tetapi ada referensi atau ada ketersambungan sanad sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya mungkin akan membacakan komentar Imam An-Nawawi ya, di dalam Adhkar An-Nawawi. Jadi kalau di Darul Kutub Al-Islamiyah cetakannya itu di halaman 241, sehingga memang argumentasi ilmiahnya bahwa tadi dibilang sunnah atau mustahab ya. Ini setelah Imam An-Nawawi itu menjelaskan di dalam bab ma yaquluhu zairul kubur, sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang yang berziarah kubur gitu ya. Kalau pas masuk bagaimana ucapannya, salamnya dan seterusnya, sampai beliau itu di akhir bab itu tadi menuliskan wa yustahabbu lizair al-iktsaru min qiraatil Qur'an wa dzikri wa du'ai. Jadi dan disunnahkan bagi orang yang ziarah kubur gitu ya, memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran, zikir, doa dan seterusnya, li ahli tilkal maqbarah, untuk ahli kubur itu, wasairil mauta wal muslimina ajma'in, dan untuk orang-orang yang sudah meninggal yang lain, dan juga untuk orang-orang muslim keseluruhan. Bahkan wa yustahabbu al-iktsaru minaz ziyarah, ini menjadi penting ya. Dan wa yustah, kalau bahasa pesantrennya wa yustahab, bulan dipun sunnahake apa al-iktsaru, memperbanyak ngakeh-ngakehake minaz ziyarati, saking ziarah, mengunjungi makam, mengunjungi kuburan, itu bahkan disunahkan. Tidak hanya itu, wa ayyuksiral wukuf 'inda kuburi ahlil khairi wal fadl, dan memperbanyak kita itu wukuf, berhenti menziarahi di dekat kuburannya orang-orang yang ahlul khair, dekat kuburannya orang-orang yang memang dia itu memiliki kualitas kebaikan yang luar biasa, dan ahlul fadl itu berarti orang-orang yang sangat utama, orang-orang yang memiliki keutamaan dan memiliki keunggulan di mata Allah Subhanahu wa taala dan kepada umat gitu. Sehingga menurut saya pendapat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ini menjadi sangat clear ya, menjadi sangat sudah bisa kita ambil sebagai semacam landasan bagi kita yang memang bagi kita yang memang percaya atau kita yang mengikuti pendapat para ulama. Problemnya kita saat ini itu kan, terutama bagi yang menolak tentang ziarah kubur, ziarah makbarah aulia dan seterusnya, itu kan mereka tidak mau mengikuti pendapat ulama. Itu problemnya. Mereka kepengennya langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Sementara sebenarnya kita itu tidak punya kompetensi besar atau kompetensi yang sangat ideal untuk langsung merujuk ke sana. Kita butuh ulama-ulama yang otoritatif untuk menjelaskan apa yang menjadi isi kandungan dari Al-Quran maupun Al-Hadis maupun teks-teks agama yang lain.
Itu sehingga ini memang bagi kita yang mengakui pendapat para ulama clear. Misalnya Imam An-Nawawi dalam Adhkar An-Nawawiyah menjelaskan wa yustahabbu lizza'ir al-iktsar min qiraatil Qur'an wa dzikri wa du'a li ahli tilkal maqbarah wa sa'iril mauta wal muslimina ajma'in wa yustahabbu al-iktsar min az-ziyarah wa ay yuktsira al-wuqufa 'inda quburi ahli al-khair wal fadl. Jadi memang disunnahkan bagi orang-orang yang ziarah kubur untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak zikir, doa untuk ahli kubur itu tadi, kemudian doa untuk orang-orang mati yang lain, untuk orang-orang muslim yang lain, bahkan diminta untuk lebih banyak ziarahnya, terutama memperbanyak kalau kita itu mengunjungi makbarah atau kuburan-kuburan para aulia, karena tujuannya ceto ya, satu kita bisa tabarukan, yang kedua kemudian kita nampak tilas sejarah dan seterusnya. Itu menjadi hal yang saya pikir sangat beralasan ketika kita itu harus mengargumentasikan bagaimana ziarah kubur itu memang masyru' gitu ya. Ziarah kubur itu memang kita tradisikan dan itu baik dalam konteks agama. Sahabat-sahabat sekalian yang sangat saya banggakan, ada hal yang mungkin begini juga, bahwa ziarah kubur itu pada prinsipnya itu memiliki banyak sekali tujuan. Salah satunya adalah qurbat, tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain juga, kalau bahasa hadisnya Kanjeng Nabi itu tudzakirul maut gitu, bahwa ziarah itu akan mengingatkan kita kepada kematian. Dan itu tujuan itu menjadi utama menurut saya. Karena bisa jadi trennya saat ini ziarah itu ya bisa keluar dari konteks itu tadi, keluar dari tujuan utamanya. Apalagi kalau misalnya sudah ziarah makam-makam aulia kemana-mana kemudian dikemas dengan urusan wisata religi gitu ya. Wisata religi itu berarti dia sekaligus wisata tetapi sekaligus ziarah, sehingga di sana unsur wisatanya itu lebih banyak daripada ziarahnya. Ziarahnya nggak khusyuk, mau tabarukan nggak jadi gitu ya. Yang penting yang dipikir itu kalau sudah naik ke mulia, kemudian yang dipikir adalah ganyong, pairot itu ya, dan lain-lain. Saya kira itu yang nanti bisa diluruskan, bahwa memang tujuan-tujuan dari ziarah kubur itu adalah satu, tudzakirul maut, atau dia mengingat kepada kematian, sehingga tujuan itu memang harus cetok. Kemudian yang kedua, tabarukan, kalau misalnya ziarah ke makbarah aulia, mengalap berkah kalau bahasa pesantrennya, itu juga harus cetok, sehingga tujuan semacam itu bisa bisa dikembalikan sesuai dengan tujuan yang idealnya. Termasuk tujuannya lagi adalah memenuhi hak yang diziarahi, ziarah makam bapak ibu kita, karena bapak ibu kita memiliki hak yang menjadi kewajiban kita untuk mengunjungi mereka dalam rangka kita mengingat eksistensi kita, mengingat sejarah peradaban kita, mengingat bahwa kita siapa, dilahirkan oleh mereka, dididik oleh mereka, dan seterusnya. Itu beberapa hal, sehingga kesimpulannya bahwa clear menurut saya di kita bahwa ziarah kubur itu mustahab, ziarah kubur itu sunnah, ziarah makbarah aulia itu sunnah. Apa tadi yang saya bacakan dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah itu menjadi salah satu landasan atau rujukan kita bagaimana ziarah kubur itu sangat beralasan dan apa yang harus kita lakukan. Doa, mendoakan ahli kubur, kemudian kita lebih sering atau memperbanyak kunjungan, bahkan kita lebih banyak kunjungan kepada makbarah-makbarah aulia dan seterusnya. Saya kira itu yang kita sampaikan di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.